warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainisa dengan NIM 22040450220 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan sepanjang hidup dari tahap remaja awal sampai dengan dewasa akhir. Oke, nah di tahap yang pertama yaitu tahap perkembangan remaja awal. Masa remaja awal merupakan masa ketika seorang anak tumbuh menjadi seorang yang dewasa yang tidak dapat ditetapkan secara pasti. Masa remaja awal yaitu antara umur 12 sampai dengan 15 tahun. Remaja mulai mempunyai kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien dan mencapai puncaknya, dikarenakan pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Pada tahap ini, remaja masih terheran-heran akan perubahan yang terjadi pada tubuhnya dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu mengembangkan pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Oke, selanjutnya yaitu aspek-aspek perkembangan remaja awal. Nah, menurut Sandrop, tahap operasional formal dimulai pada usia 11 sampai dengan 15 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Kualitas abstrak dari pemikiran operasional formal ditandai dengan kemampuan berpikir tentang ide-ide abstrak, menyusun ide-ide, menalar tentang apa yang akan terjadi. Kemudian, individu yang berada pada tahap operasional formal apabila dihadapkan kepada suatu masalah dapat merumuskan dugaan-dugaan atau hipotesis-hipotesis tersebut. Dengan kata lain, individu yang berada pada tahap operasional formal dapat terlihat dalam tipe penalaran hipotetiko-deduktif. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu aspek fisik. Menurut Sarwono menjelaskan, pada masa remaja awal, individu akan mengalami fase peralihan dan masih mengalami kebingungan pada perubahan-perubahan secara fisik yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Remaja awal akan mengembangkan pikiran-pikiran dan belum mampu mengontrol emosinya sendiri, sering merasa ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas, rendah diri, dan cepat merasa kecewa. Selain kontrol diri yang sulit, pola pikir remaja awal pun mulai berkembang dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan sekitar mulai bertambah. Aspek yang ketiga yaitu emosi. Perkembangan emosi pada remaja ini cenderung lebih tinggi dari masa anak-anak. Hal ini dikarenakan karena mereka berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi yang baru. Sedangkan selama mereka pada masa anak-anak kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan masyarakat. Aspek selanjutnya yaitu aspek moral. Remaja awal perlu mempertajam perasaan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Mereka mempunyai hasrat untuk diterima. Mereka menjadi sensitif dengan suara hati. Problem remaja awal adalah perilaku yang tidak terpuji dan dorongan hati yang egois. Mereka memiliki hasrat untuk belajar, termasuk untuk bertanggung jawab. Aspek selanjutnya yaitu religi. Menurut Fowler, meskipun iman sintetis konvensional lebih abstrak dibandingkan dengan dua tahap sebelumnya, remaja muda cenderung patuh terhadap keyakinan religi orang-orang lain. Benar salahnya, perilaku seseorang ditinjau menurut apakah perilaku itu membahayakan relasi atau apa yang akan dikatakan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu permasalahan-permasalahan pada remaja awal. Permasalahan yang pertama yaitu permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan kognitif dan bahasa. Pada masa remaja awal ditandai dengan perkembangan kemampuan intelektual yang pesat. Namun, ketika si remaja tidak mendapatkan kesempatan pengembangan kemampuan intelektual, terutama melalui pendidikan di sekolah, maka boleh jadi potensi intelektualnya tidak akan berkembang optimal. Begitu juga masa remaja, terutama remaja awal merupakan
merupakan masa terbaik untuk mengenal dan mendalami bahasa asing. Permasalahan yang kedua yaitu permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian dan emosional. Masa remaja disebut juga masa untuk menemukan identitas diri. Usaha pencarian identitas pun banyak dilakukan dengan menunjukkan perilaku coba-coba, perilaku imitasi atau identifikasi. Ketika remaja gagal menemukan identitas dirinya, dia akan mengalami krisis identitas sehingga mungkin saja akan terbentuk sistem kepribadian yang bukan menggambarkan keadaan diri yang sebenarnya, di mana dia akan menjadi sering merasa tertekan dan bermuram, atau justru dia menjadi orang yang berperilaku agresif. Pertengkaran dan perkelahian sering terjadi akibat dari ketidakstabilan emosi. Perkembangan yang selanjutnya yaitu perkembangan masa remaja madya. Nah, pada tahap perkembangan ini terjadi pada usia 15 sampai dengan 17 tahun yang ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan seperti mengeluh karena orang tua terlalu ikut campur dalam urusan kehidupannya, sangat memperhatikan penampilan, berusaha untuk mendapat teman baru, tidak atau kurang menghargai pendapat dari orang tua. Selain itu, remaja pada tahap ini juga akan memiliki sifat mencintai diri sendiri. Mereka juga akan lebih labil dalam mengambil keputusan maupun dalam berperilaku. Oke, adapun aspek-aspek perkembangan remaja madya. Aspek yang pertama, aspek kognitif. Nah, di periode ini, masa remaja madya akan lebih memperluas pemikiran terkait dengan pengetahuan mengenai sebab akibat, kritis dalam mempertanyakan sesuatu yang ingin mereka ketahui, memiliki kemampuan menganalisa yang lebih mendalam, dan mulai berpikir tentang diri sendiri dan kebenaran terkait dengan keputusan yang diambil. Peningkatan kemampuan remaja untuk berpikir dengan menggunakan hipotesis membuat mereka mampu berpikir bebas dengan kemungkinan tak terbatas. Aspek selanjutnya yaitu aspek emosi. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja dapat menyebabkan munculnya agresivitas akibat ketidakmampuan individu bertahan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan. Mengenali emosi diri, kemampuan mengelola emosi, memahami orang lain, serta membina hubungan dengan baik terdapat lingkungan atau yang disebut dengan kecerdasan emosional erat kaitannya dengan agresivitas. Aspek selanjutnya yaitu religi. Remaja madya dalam rentan usia 15 sampai dengan 18 tahun pada tahap ini mengidolakan sesuatu. Ketika remaja melihat seseorang yang sesuai menurut penampilannya, maka remaja akan mencoba meniru dan mengikuti kebiasaan yang diidolakannya tersebut. Pada masa ini, remaja menyadari akan perlunya kehadiran seseorang yang akan mendampinginya dalam menghadapi bermacam gejala jiwa yang dialaminya tersebut. Selanjutnya yaitu permasalahan-permasalahan pada masa remaja madya. Remaja dengan rentan usia 15 sampai dengan 18 tahun, di mana remaja pada usia tersebut sedang berada pada tahap masa remaja pertengahan. Nah, menurut Sang-Prof, pada tahap ini remaja sangat membutuhkan teman. Teman menjadi semakin penting dalam memenuhi kebutuhan sosial. Ia senang kalau teman yang menyukainya. Ia juga berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu harus memiliki yang mana. Nah, perkembangan yang terakhir dari masa remaja yaitu masa remaja akhir, di mana pada tahap ini yaitu berkisaran mulai dari usia 17 sampai dengan 22 tahun. Pada masa ini yaitu masa yang mendekati kedewasaan,
yang ditandai dengan pencapaian. Nah, pencapaiannya yaitu yang pertama, minat yang semakin mantap terhadap fungsi-fungsi intelektual. Yang kedua, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Yang ketiga, terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Yang keempat, egosentrisme, yaitu tidak terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri dan diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. Dan yang kelima, tumbuh dinding pemisah antara diri pribadi dengan masyarakat umum. Adapun aspek-aspek perkembangan remaja akhir, yaitu aspek yang pertama yaitu aspek kognitif, di mana pada masa remaja akhir yang berkisaran antara usia 17 sampai dengan 22 tahun merupakan tahapan perkembangan remaja yang mulai berpikir tentang bidang pekerjaan apa yang diinginkan dan sanggup dijalani untuk kehidupannya di masa yang akan mendatang. Aspek selanjutnya yaitu aspek emosi. Perkembangan emosi remaja akhir telah memasuki kematangan, di mana remaja mampu memberikan reaksi emosional yang stabil, tidak berubah-ubah dari satu emosi atau suasana hati ke suasana hati yang lain, seperti dalam periode sebelumnya. Tingkat emosi tersebut merupakan suatu keadaan di mana seseorang mampu mengontrol emosinya dan tidak meledakkan emosinya di hadapan orang lain, sehingga individu tersebut bisa mencapai tingkat kematangan. Aspek selanjutnya yaitu moral, di mana pada tahap akhir remaja mereka memperhatikan pertanyaan dan mulai menyaksikan perkara rohani, serta ingin bertanya mengapa dan bagaimana. Mereka sangat idealis dan menuntut bukti, dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari tentang agama. Keinginan mereka untuk belajar tentang hal-hal rohani menunjukkan pentingnya spiritual bagi mereka. Adapun permasalahan-permasalahan dari perkembangan remaja akhir, yaitu remaja akhir cenderung sudah memiliki emosi yang labil. Namun, kematangan emosional menyebabkan remaja menunjukkan perilaku tidak melibatkan atau mengekspresikan emosi secara liar dalam mengatasi masalah. Namun, menunjukkan perilaku menunggu situasi yang tepat untuk mengekspresikan emosi sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, setelah membahas perkembangan dari masa remaja awal sampai dengan remaja akhir, selanjutnya yaitu perkembangan masa dewasa awal sampai dengan dewasa akhir. Nah, pada tahap perkembangan dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju ke masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan yang lebih realistis. Secara hukum, seseorang dapat dikatakan sebagai orang dewasa awal saat menginjak usia 21 tahun sampai berusia 21 tahun. Lain pula yang dikatakan oleh Santrop bahwa masa dewasa awal adalah istilah yang kini digunakan untuk menunjuk masa transisi remaja menuju ke dewasa. Rentan usia ini berkisar antara 18 tahun hingga dengan 25 tahun. Masa ini ditandai oleh kegiatan yang bersifat eksperimen dan eksplorasi. Transisi dari masa remaja menuju masa dewasa diwarnai dengan perubahan yang berkesinambungan. Adapun aspek-aspek dari perkembangan dewasa awal, aspek yang pertama yaitu aspek kognitif. Menurut Piaget mengatakan bahwa masa dewasa awal dalam hal ini berada pada tahap operasional formal dan mengalami pergeseran pada post formal. Pada tahap kognisi pada masa dewasa awal ini disebut dengan pemikiran post formal yang bersifat relatif, yaitu
pemikiran postformal yang melihat bayangan abu-abu. Pemikiran pada tahap ini cenderung fleksibel, terbuka, adaptif, dan individualistis. Cara pandang baru terhadap sesuatu serta menentang pandangan sederhana. Orang yang berada pada masa dewasa awal melampaui sistem logika tunggal dan mendamaikan atau memilih antara beberapa ide yang saling berlawanan. Aspek selanjutnya dari aspek kognitif yaitu aspek emosi. Segi emosional pada dewasa awal adalah masa di mana motivasi untuk meraih sesuatu yang sangat besar yang didukung oleh kekuatan fisik yang prima. Sehingga ada stereotip yang mengatakan bahwa masa remaja dan masa dewasa awal adalah masa di mana lebih mengutamakan kekuatan fisik daripada kekuatan rasio dalam menyelesaikan suatu masalah. Step selanjutnya yaitu religi. Nah, menurut Flower, masa dewasa pertengahan, jumlah orang dewasa yang memiliki tahap ini hanya sedikit. Tahap ini lebih terbuka terhadap paradoks dan mengandung berbagai sudut pandang yang saling bertolak belakang. Keterbukaan ini beranjak dari kesadaran seseorang mengenai keterbatasan mereka. Aspek selanjutnya yaitu religi. Nah, menurut Fowler, masa dewasa pertengahan, jumlah orang dewasa yang memasuki pada tahap ini hanya sedikit. Tahap ini lebih terbuka terhadap paradoks dan mengandung berbagai sudut pandang yang saling bertolak belakang. Keterbukaan ini beranjak dari kesadaran seseorang mengenai keterbatasan mereka. Selanjutnya, adapun permasalahan-permasalahan pada masa dewasa awal, menurut Harlock, menambahkan bahwa masa dewasa awal merupakan masa bermasalah karena pada masa dewasa awal banyak masalah yang ditimbulkan oleh penyesuaian diri terhadap hal-hal yang berkaitan dengan persiapan menikah dan hidup berkeluarga. Dewasa selanjutnya yaitu tahap perkembangan dewasa madya, di mana pada masa dewasa madya adalah masa peralihan dewasa yang berawal dari masa dewasa muda yang berusia pada 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Pada masa dewasa madya ada aspek-aspek tertentu yang berkembang secara normal. Aspek-aspek lainnya berjalan lamban atau berhenti. Bahkan ada aspek-aspek yang mulai menunjukkan terjadinya kemunduran-kemunduran. Aspek jasmania mulai berjalan lamban, berhenti, dan secara berangsur menurun, di mana pada periode usia masa dewasa adalah masa yang semakin rentan. Adapun aspek-aspek dari perkembangan masa dewasa madya, yang pertama adalah aspek kognitif. Menurut Gisela menyatakan bahwa pemikiran dewasa madya menunjukkan suatu perubahan yang signifikan. Ia percaya bahwa masyarakat yang kompleks memiliki pertimbangan-pertimbangan yang praktis dan bahkan mengubah bentuk logika kaum idealis. Aspek selanjutnya yaitu aspek psikis. Perkembangan psikoanalisis masa dewasa akhir akibat perubahan fisik yang semakin menua, maka perubahan ini akan sangat berpengaruh terhadap peran dan hubungan dirinya dengan lingkungan. Dengan semakin lanjut usia, seseorang secara berangsur-angsur akan mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial para lansia menurun, baik secara kualitas maupun kuantitasnya, sehingga hal ini secara perlahan mengakibatkan terjadinya kehilangan dalam berbagai hal, yaitu kehilangan peran di tengah masyarakat, hambatan kontak fisik, dan berkurangnya komitmen. Aspek selanjutnya yaitu aspek religi. Masa dewasa madya yang memiliki religiusitas tinggi cenderung memandang kematian sebagai fenomena kehidupan setelah kematian, dan kematian dianggap sebagai motivasi untuk mencapai kesuksesan dan mewariskan hal bermanfaat bagi orang lain selama ia masih hidup. Selanjutnya,
selanjutnya, adapun permasalahan-permasalahan dari dewasa media, yaitu bahwa secara psikologis, dewasa muda cukup banyak yang kurang mampu mencapai kematangan akibat banyaknya masalah yang dihadapi dan tidak mampu diatasi dengan baik sebelum maupun setelah menikah. Nah, tahap terakhir dari perkembangan di masa dewasa yaitu perkembangan masa dewasa akhir, di mana pada tahap ini disebut juga masa penutupan dalam rentan hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan yang menjadi tua atau dalam istilah lain disebut senescence. Proses perubahan ini dialami dengan perubahan fisik dan juga psikis pada seseorang. Adapun aspek-aspek dari perkembangan dewasa akhir, yaitu yang pertama aspek psikis. Nah, kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45 sampai dengan 55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini juga berlaku pada seorang lansia. Kemerosotan intelektual lansia ini pada umumnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, disebabkan sebagai faktor seperti penyakit, kecemasan, atau depresi. Tetapi kemampuan intelektual lansia tersebut pada dasarnya dapat dipertahankan. Salah satu faktor untuk dapat mempertahankan kondisi tersebut salah satunya adalah dengan menyediakan lingkungan yang dapat merangsang ataupun melatih keterampilan intelektual mereka serta dapat mengantisipasi terjadinya kepikunan. Nah, aspek selanjutnya yaitu aspek religi. Banyak orang yang berusia media, baik pria maupun wanita, yang tertarik pada kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan daripada yang pernah mereka kerjakan pada waktu masih muda. Walaupun keinginannya ini mungkin bukan karena alasan keagamaan, contohnya banyak usia media terutama wanita yang karena mempunyai banyak waktu luang menganggap bahwa kegiatan keagamaan atau sosial dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keinginannya untuk lebih terlibat dengan kegiatan keagamaan dan akan semakin besar setelah seseorang kehilangan anggota keluarga atau teman dekatnya. Adapun permasalahan-permasalahan dari dewasa akhir, yang pertama, masalah ekonomi yang ditandai dengan menurunnya produktivitas kerja, memasuki masa pensiun dan berhenti dari pekerjaan. Yang kedua, masalah sosial yang ditandai dengan berkurangnya kontak sosial baik dengan keluarga, masyarakat maupun teman kerja. Yang ketiga, masalah kesehatan yang ditandai dengan kerentanan terhadap berbagai penyakit. Dan yang terakhir, masalah psikologis yang ditandai dengan perasaan yang tidak percaya diri, kesepian, terasing dari lingkungan, post-power syndrome, ketidakberdayaan, ketidakbergunaan, dan ketidakbahagiaan.